Kami dari kelompok 2 telah menyusun infografis kampanye PNS anti korupsi. Di negeri yang penuh muslihat, korupsi seolah jadi perkara lumrah. Perburuan menjadi paling kaya menjadi hobi para abdi negara. Najwa Shihab. Kampanye PNS anti korupsi disusun oleh Muhammad Heru Ramdhani, Andi Saprudin, dan Nur Qoida. Tak ada habisnya menyoroti kasus korupsi di negeri ini. Ada saja pejabat publik yang tercoreng integritasnya karena tersandung mega skandal suap menyuap. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan ilegal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Delik-delik tindak pidana korupsi. Pertama adalah kerugian uang negara. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan menyalahgunakan jabatan, biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang, atau pembayaran pajak yang tidak sesuai. Selanjutnya, penggelapan dalam jabatan. Pejabat penyelenggara negara melakukan penggelapan uang dan memalsukan dokumen-dokumen pemeriksaan administrasi. Lalu, penyuapan. Upaya suap menyuap pejabat penyelenggara negara karena jabatannya terkait kewenangan yang diembannya. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Pejabat penyelenggara negara dengan sengaja baik langsung atau tidak langsung turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya. Perbuatan curang. Tindakan curang oleh pemborong bangunan, pengawas proyek, serta pejabat penyelenggara yang merugikan negara. Pemerasan. Tindakan memaksa seseorang membelikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran yang dilakukan oleh pegawai penyelenggara negara. Gratifikasi merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima. Coba amati gambar yang ada di bawah ini. Benarkah demikian? Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai sistem peradilan dan hukum di Indonesia belum membuat para koruptor jerah. Sementara itu, hukuman pengganti dan denda tidak seimbang dengan kerugian negara. Berikut adalah aturan baru pedoman pemidanaan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Ditemukan juga bahwa hukuman badan atau kurungan penjara rata-rata para koruptor juga dinilai tidak sebanding dengan kerugian material yang ditimbulkan pada negara. Semoga dengan aturan baru pedoman pemidanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, kasus korupsi di Indonesia semakin jauh berkurang. Pelaksanaan hukuman bagi tindak pidana korupsi harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya agar Indonesia dapat menghapus rapot buruk kasus korupsi yang saat ini ramai diperbincangkan. Karena di pundak pemimpin yang anti korupsi, disitulah masa depan negeri. Jangan takut untuk laporkan segala bentuk tindak pidana korupsi yang kamu ketahui. Ayo bertindak. Lapor korupsi berarti ikut berantas korupsi. ASN No Korupsi. Terima kasih.